kajian baru secara detail menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Bisa nggak? Bisa nggak dulu? Udah. Iya, udah. Bisa nggak? Kalau bisa, silakan jabarkan. Udah. Nanti kamu bilang saya motong. Ya udah. Ya sudah, bisa. Ayo jabarkan. Sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Saya nggak peduli mau di dalam Alkitab atau Taurat itu hanya ada satu pernyataan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nggak peduli saya. Bagi saya, ketika satu sosok yang kamu anggap dewa, berhala, pagan, lebih dulu tertulis dari Tuhan yang benar menciptakan langit dan bumi, itu sudah masalah. Astagfirullahaladzim. Ya, coba ya. Yang ori itu yang harusnya lebih dulu menulis. Masa yang palsu lebih dulu menulis? Makanya saya bilang dari tadi, coba berikan kepada saya logika. Emang logis? Yang asli belakangan muncul, yang palsu duluan muncul. Emang logis? Iya, yang asli itu memang ada badaknya. Ada badaknya. Ya terserahmu. Tapi poinnya adalah Tuhan orang Yahudi yang mereka sebut Elohim itu lebih dulu tertulis menciptakan langit dan bumi baru Allah. Masalahnya adalah Tuhan yang benar itu apakah benar Allah Subhanahu wa taala? Yang saya tanya tadi, apakah benar menurut klaimmu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan atas seluruh umat manusia? Masalahnya ada dewa yang lain yang dipercaya umat yang lain. Dan malangnya atau sialnya, dewa itu duluan yang tertulis menciptakan langit dan bumi. Gitu loh. Jadi bagi kami ya, saya tutup biar gak kepanjangan. Bagi kami, kalau kamu mengklaim Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, silakan, tapi Tuhan kami lebih dulu. Silakan. Sudah? Kalau kita mau mengakui, kita dudukkan perkaranya dulu. Apa itu Elohim? Kalau kita mau mengakuinya, kita dudukkan perkaranya dulu. Apa itu Elohim? Kalau Elohim merujuk kepada Tuhan, betul. Tapi kalau Elohim bukan saya yang menafsirkan, tapi Google. Pak Teo buka, apa itu Elohim? Elohim itu Tuhan, bukan saya yang mengatakan, tapi Google. Nih Google nih. Yang mengatakan itu Google. Bahwasanya Elohim menurut Google itu adalah Tuhan atau dewa. Bukan congor saya yang mengatakan. Kalau rujukannya kepada Tuhan bukan dewa, betul. Elohim itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Tuhan menurut orang Yahudi. Siapa yang dimaksud YHWH? Kok ada lagi sebutan YHWH? YHWH, Yahyahe. Siapa itu? Kan begitu. Katanya Elohim itu sudah Tuhan. Kok ada lagi sebutan HW? Itu siapa? Coba. Sudah? Oke. Iya sudah. Berarti kamu setuju ya bahwa dewa itu yang terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi baru Allah. Setuju kan ya? Di garisnya ada dewa kan? Macam mana? Setuju ya? Sepakat nggak bahwa yang kamu klaim dewa itu yang terlebih dahulu tercatat di dalam kitab suci mereka yang menciptakan langit dan bumi, baru kemudian berarti Tuhannya orang Yahudi dewa. Dalam abad ke-7. Dewa ya? Anggap dewa. Kan klaimmu dewa. Dewa. Tuhannya Pak Teo dewa ternyata pemirsa. Dewa ya. Dewa Tuhannya kan ya. Kamu tadi, kan narasimu yang saya ikuti. Loh, cuman Pak Teo mengatakan berarti Tuhannya orang Yahudi itu adalah dewa. Berarti Tuhannya Pak Teo juga dewa dong. Betul yang dirayakan 25 Desember kalian itu mengatakan Tuhannya dewa, HW. Tuh. Kan klaimmu yang saya ikuti, narasimu yang saya ikuti. Kamu tadi yang membawa pertama sekali ngomong Yahweh itu adalah Theos, dewa. Kamu yang ngomong tadi. Bukan kata saya, tapi kata Google yang mengatakan HW itu dewa, Elohim itu dewa. Google. Lanjut. Makanya biasakan punya pikiran sendiri, jangan cuman kopas dari Google.
Oh ya udah, kita taruh, nggak usah gogel. Kita taruh, udah taruh, nggak usah gogel. Mengcopy Google ketika diserang balik nyalahin Google. Loh, Baik. saya Oke, nggak balik lagi ya. berani belajar sama Google dulu. Bang John, persoalan masih mengambang. Elohim yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih dulu tertulis menciptakan langit dan bumi sebelum Allah di dalam Al-Quran. Oke. Sehingga pertanyaan saya yang belum bisa kamu jawab secara tuntas, saya belum bisa melihat Allah itu adalah Tuhan atas seluruh umat manusia. Karena Allah bukan Tuhan di dalam iman orang Yahudi dan di dalam iman orang Kristen. Coba buktikan ini dulu deh. Oke. Padahal dari tadi saya sebenarnya sudah saya jelaskan. Kita dudukkan perkaranya dulu. Bahwasanya Allah pernah mengutus Rasul, pernah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah pernah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Yang itu sebutannya mungkin pada masanya itu Allah mengutus dengan menggunakan bahasa kaumnya, yafqahu qauli, agar mereka mengerti. Mungkin menurut Musa mengatakan Elohim, Elohua. Elohim itu siapa menurut Musa? Elohim itu adalah Tuhan. Itu loh. Berarti Musa menyampaikan enggak kepada Bani Israel di zaman dulu bahwasanya Bani Israel, kata Musa, Tuhan kau itu adalah Elohim. Elohim yang dimaksud oleh Musa itu Tuhan. Tuhan Pak Teo. Bukan hawe-hawe. Ini ada Tuhan hawe-hawe. Gimana? Elohim itu Tuhan Pak Teo. Siapa yang menciptakan dari abad ke-7 kan mengklaim bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Kan kayak gitu Pak Teo. Nabi Muhammad diutus oleh Allah menyampaikan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia. Bahwasanya Tuhan yang kalian tuhankan itu adalah Allah sebenarnya. Cuman kalian tolak dia. Sampai sini paham Pak Teo? Saya tanya. Tanyalah. Pernah tidak Elohim atau di dalam kitab suci Yahudi mereka menyebut nama Tuhan mereka, menamai nama Tuhan mereka dengan Allah? Maksudnya? Ada tidak? Maksudnya gimana? Ada tidak tertulis di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi bahwa mereka juga mengakui nama Tuhan mereka adalah Allah? Gak pernah, gak ada. Good. Gak ada memang. Artinya apa? Artinya apa? Allah nggak pernah menjadi Tuhan orang Yahudi. Jangan kamu bilang, karena kamu bilang tadi sebetulnya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Allah. Itulah Tuhannya Musa. Nggak pernah Musa mempertuhankan Allah di dalam Taurat. Pak Teo, nih aku jelaskan. Nangkep kamu ini pasti nggak nangkep. Nangkep. Saya sangat nangkep Pak Teo. Kalau nangkap, ada nggak kata Allah di dalam gitu kan pertanyaannya kan? Nangkep nggak? Ada nggak? Kalau kamu nangkap, tunjukkan saja di dalam Taurat, apalagi di Injil, ya tertulis nama Allah di sana. Tunjukkan saja. Mana Injil yang asli? Injil yang asli. Nggak ada kalau dalam teks bahasa aslinya. Sebentar. Kalau dalam teks bahasa aslinya nggak ada. Karena pada zaman dulu mungkin Elohim yang disebut, yang dimaksud oleh orang Yahudi itu adalah Tuhan. Tunggu. Injil yang asli. Katanya sebutkan dalam Injil yang asli kan Pak Tio kan? Mengatakan begitu kan tadi? Bukan. Di dalam Taurat maupun tunjukkan di dalam Taurat kitab suci orang Yahudi atau di dalam Injilnya orang Kristen tak ada tertulis nama Allah. Tolong tunjukkan. Kalau kamu mau mengklaim Allah itu juga adalah Tuhannya Musa, Tuhan orang Yahudi dan Tuhan orang Kristen. Itu yang saya tanya. Oh, sepakat pemirsa. Buka Ulangan 6 nomor 4. Ayo. Ulangan 6. Ya, saya tahu terus. Di sana kok ada kata Allah? Nggak ada. Ambil dari mana? Ada. Siapa bilang nggak ada? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Siapa bilang nggak ada? Buka Ulangan nomor 4. Ayo. Silakan. Silakan kamu buka. Kenapa dipakai? Itu kalau nggak ada. Katanya nggak ada kata Allah.
Buktinya ulangan nomor perjanjian lama ulangan 6 nomor 4 itu ada kata Allah. Ngambil dari mana? Di Nyolong, mana nyolong, nyolong. ada kata Allah? Di mana ada kata Ulangan 6 nomor 4. Saya baca Ulangan nomor 6 nomor 4. Baca. Baca. Oke. Tapi kan datanya, Dengerin ya. datanya ditampilkan. Saya nggak bisa kamera belakang, malas ribet. Gonta-ganti. Anda takut, anyang takut. Saya bacain ya. Ulangan tempat. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ehad. Di mana di situ kata Allah? Di mana kata Allah di situ? Oh, berarti Pak Tio menggunakan bahasa apa namanya? Menggunakan iya bahasa. dong. Wah, saya tunjukkan bisa baca. Oh, iya. Saya tunjukkan ya bahasa Ibrani ya. Bisa baca? Loh, itu Ibrani. Bisa baca? Itu Ibrani. Ya Yunani bisa. Yunani bisa. Aku tunjukkan ya. Ayatnya ya. Tidak ada ulangan kitab ulangan itu tidak ada Yunaninya. Ulangan. Enggak, kalau bisa Pak Tio ini kutunjukkan semuanya bahasa Yunani mau Ibrani. Shema Israel adonan tepung terigu campur telur bisa gitu. Aku nggak bisa soalnya. Aku nggak bisa. Kan tadi sudah saya bacain. Oke, ulangan nomor 6 nomor 4. Ini yang coba, siapa ya? coba bacakan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya apa? Kalau kan ini aslinya kan umat ada kata Allah. terjemahan. Umat terjemahan. Oh, ngomong dong. Oh, gitu. Kalau Umat minjam. terjemahan Kalau mau minjam bahasa Indonesia, tunggu dulu, bahasa Indonesia itu adalah bahasa terjemahan, bukan bahasa asli. Oh gitu. Sekali lagi, bahasa Indonesia itu bahasa terjemahan untuk memudahkan orang Kristen mengerti isi Alkitab. Tapi kalau untuk hal-hal umat terjemahan. Seperti artinya terjemah. mencari nama Tuhan, ya cari di bahasa aslinya. Udah? Jadi ulangan 6 ayat 4 sebentar. Ulangan 6 ayat 4, saya bacain ulang nih. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Di mana kata Allah di situ? Silakan. Oke. Dengarlah hai orang Israel, menurut Bible perjanjian lama, Tuhan Allah kita itu Esa. Itu kata Allahnya dari mana? Padahal di sana teks aslinya nggak ada kata Allah. Ketika diterjemahkan kata Allah, itu dari mana terjemahan? Dari mana itu terjemahannya mengambil kata Allah itu dari mana? Coba, dari mana? Coba. Ini yang nge-lag siapa ya teman-teman ya? Yang nge-lag. Pak Tio yang nge-lag lah. Punya Roh Kudus. Pak Tio minta bantuan Roh Kudus. Ya sebab ini dari tadi dia nge-lag, dia patah-patah, nggak tahu kenapa ini. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Oh, relock dulu itu relock dulu namanya Pak Tio. Bentar, ini nge-lag dari tadi sebab dulu. kita ngomongnya nggak ini, nggak nyambung, putus-putus, patah-patah. Oke, Pak Tio. Ya. Ini kan banyak orang Indonesia. Oke. Banyak orang Indonesia yang tidak paham dengan kitab sucinya sendiri. Bahwasanya Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Gak bisa dia baca bahasa aslinya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata Allah itu dari mana? Padahal adonan-adonan itu kata Allah nggak ada. Itu adonan-adonan gitu kan dari bahasa sana. Kok bisa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada kata Allah?
Saya jadi heran, mari kita bingung. Udah. Dah. Ya, fokus aja kamu fokus. Tunjukkan ada kata Allah di dalam kitab suci Yahudi. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi saya sudah bacakan. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tunjukkan aja, kalau nggak ada, selesai. Ini ya, jadi kalau nggak ada di dalam kitab